Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan dari Ekonomi Pembangunan Lokal A5 dengan NPM 2140402041. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, kenikmatan, sehingga saya bisa memenuhi tugas penilaian tengah semester dengan mata kuliah ESDM atau Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan yang diampu oleh dosen Ibu Charity Devi SE MSc. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik pembahasan pada pertemuan 5-6, yaitu yang berjudul penawaran tenaga kerja. Jadi, adapun poin pembahasan yang akan saya sampaikan dalam RPS itu ada dua. Yang pertama itu penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang pendek dan penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, kita bedah dulu apa sih yang dimaksud dengan penawaran tenaga kerja. Secara kata penawaran itu kalau dalam konteks ekonomi dia berbicara terkait jumlah ketersediaan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen untuk memenuhi apa yang dimau oleh konsumen itu, dan itu dalam jangka waktu tertentu. Itu kalau berbicara terkait penawaran dalam konteks ekonomi. Kemudian berbicara terkait tenaga kerja dalam ekonomi ini berbicara terkait individu yang memiliki kemampuan fisik serta skill untuk dapat dipekerjakan dengan permintaan perusahaan. Jadi ketika seorang memiliki skill atau kemampuan dan dia mau bekerja untuk mendapatkan penghasilan, itu dikatakan sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian ketika digabungkan penawaran dan tenaga kerja, yaitu penawaran tenaga kerja, artinya berbicara terkait ketersediaan tenaga kerja dalam hal ini, yaitu keterampilannya dalam memproduksi barang dan jasa dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Kemudian masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu berbicara terkait penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam jangka waktu yang pendek berarti tenaga kerja itu yang diperlukan untuk bekerja di waktu yang sebentar. Itu yang dimaksud sebagai penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang pendek. Nah, contohnya penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang pendek ini seperti buruh, yang mana buruh ini sebagai buruh pabrik atau bukan buruh pabrik, yaitu buruh rumah atau tukang, yang kita bisa sebut tukang. Nah, tukang ini kan ketika dia bekerja itu hanya sampai pada terselesaikannya apa yang dikerjakan. Nah, rumah itu kan membangun rumah itu kan tidak selamanya membangun rumah. Artinya ketika rumah tersebut sudah terselesaikan, nah masa kerjanya si tukang ini atau tenaga kerja ini selesai. Nah, itu yang dikatakan sebagai penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang. Ketika tadi berbicara jangka waktu yang pendek, yaitu berbicara terkait waktu. Nah, di sini juga penawaran tenaga kerja dalam jangka waktu yang panjang ini berbicara terkait waktu. Nah, karena dia jangka waktu yang panjang, berarti dia diperlukan untuk mengisi suatu pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Nah,
Apa kira-kira contoh dari pekerjaan dalam jangka waktu yang lama? Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini kan ketika dia bekerja itu bisa sampai bertahun-tahun sampai dia pensiun, atau yang biasa disebut dengan PNS atau honorer. Itu dia bisa bekerja sampai pada masa pensiunnya. Kemudian sama seperti tenaga kerja kesehatan, tenaga kerja kesehatan, yaitu perawat, dokter. Ini dia bekerja dalam jangka waktu yang lama, dan itu sama seperti tadi pendidik, itu dia ada PNS-nya, itu bisa sampai dia pensiun bekerja. Itu secara simpelnya memahami penawaran tenaga kerja menurut saya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan materi di pertemuan 5-6 ini dalam mata kuliah ekonomi ESDM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terhadap apa yang diyakini mari diusahakan sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.